Saat ini kita akan masuk dalam diskusi tentang bunyi-bunyian di Papua yang akan diarahkan oleh moderator Kakak Septin dan pemateri kita Kakak Rumbino. Untuk perkenalan moderator dan pemateri, langsung saya berikan waktu dan kesempatan kepada Kakak moderator untuk dapat memperkenalkan diri, lalu kemudian memimpin jalannya diskusi online ini. Waktu dan ruang saya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Yambres. Selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari, Bapak, Ibu, yang pada malam hari ini kita boleh bertemu walaupun dalam ruang-ruang yang berbeda, tetapi kita bertemu di layar kaca-kaca yang bisa memberikan kita saling sapa dan semangat tentunya. Saya senang dan bersyukur karena sebenarnya ini pertemuan kedua dari diskusi yang dibuat oleh teman-teman dari komunitas Helahili. Ini komunitas baru yang punya kerinduan untuk bagaimana belajar pemahaman, pengetahuan tentang musik secara keseluruhan maupun bunyi-bunyian yang ada di wilayah Papua. Dan hari ini kita akan bicara tentang tema mengenal bunyi-bunyian di Papua, yang kemudian di minggu-minggu berikutnya ataupun di bulan-bulan berikutnya kita akan fokus kepada wilayah-wilayah seperti misalnya Saireri, wilayah di Animha dan wilayah yang ada di Papua, seperti itu. Dan saya Septina Layan yang akan menjadi moderator dalam diskusi sore malam hari ini. Dan saya akan memperkenalkan pematik juga, Kakak Markus Rumbino. Jadi Markus Rumbino adalah seniman, pekerja seni, pengajar musik di Sbitana Papua. Ia pendiri Aliaka Art Center. Ia juga sebagai salah satu pendiri komunitas Action Papua. Kakak Markus di tahun 2013 menyelesaikan pendidikan sarjana di ISI Yogyakarta dan saat ini sedang melanjutkan studi musik di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Markus Rumbino tertarik akan material bunyi-bunyian yang ada di Papua dan menggunakan material bunyi tersebut sebagai konsep karya yang diolah menggunakan perangkat elektronik. Tahun 2016, Kakak Markus Rumbino bersama teman-teman komunitas Action mementaskan karyanya yang berjudul Ninrur di Wamena, dan karya ini sebagai salah satu peraih hibah seni Yayasan Kelola kategori pentas keliling. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2016, Kakak Markus bersama komunitas Action juga mengikuti Showcase Europalia Festival di Yogyakarta. Dan di tahun yang sama juga, Kakak Markus sebagai salah satu peraih pegiat budaya ke New Zealand yang merupakan program dari Kementerian Kebudayaan. Pada tahun 2017, Kakak Markus bersama Voice of Papua mementaskan karyanya pada Europalia Festival di Brussels, Belgia. Dan pada kesempatan sore malam ini kita akan bersama-sama bersama Kakak Markus, kita akan berdiskusi bersama yang sesuai tema yang telah teman-teman ketahui. Dan sebenarnya saya sangat senang karena banyak sekali teman-teman yang bergabung, dan ini sebenarnya diskusi bunyi-bunyian pertama yang ada di Papua ini. Dan itu kita patut syukuri dan semangati bersama. Topik ini menjadi penting dalam diskusi kita pada malam hari ini ketika kita bicara tentang bunyi atau bunyi-bunyian untuk mengungkapkan berbagai fenomena yang secara universal, dan sebenarnya bunyi ini secara tidak langsung berkaitan dengan musik. Mengapa kita tidak menggunakan kata musik atau istilah umum dalam musik seperti nada, melodi, dan lain-lain, tetapi mengapa kita harus menggunakan bunyi-bunyian untuk menjelaskan fenomena estetika yang terjadi di Papua? Nah, ini juga berkait masihkah kita perlu mempertanyakan tentang definisi bunyi? Dan sebenarnya pada dasarnya jika kita bertanya tentang bunyi, kita akan memiliki keragaman
jawaban ya dari tentunya dari perspektif dan konteks kita untuk mendefinisikan itu. Dan untuk memulainya ada beberapa pertanyaan mendasar sebenarnya. Apakah bunyi-bunyian ini merupakan suatu tradisi atau apakah bunyi-bunyian merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun? Apakah bunyi-bunyian adalah simbol dari identitas yang bermakna? Dan pertanyaan apakah jika ditinjau lebih jauh lagi, pertanyaan mendasar, apa sih bunyi-bunyian yang ada dan yang tersebar di Papua? Untuk itu kita perlu mengenalnya ya sebagai diskusi awal untuk membuka diskusi-diskusi lebih spesifik kepada setiap wilayah yang ada di Papua. Untuk itu saya persilakan Kakak Markus Rumbino untuk mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Mungkin ya kita akan fleksibel waktunya. Kalau kita kasih waktu 40 menit, tapi kalau lebih cepat maka kita akan lebih banyak berdiskusi di sini. Terima kasih, silakan Halo. Kakak Markus. Terima kasih Septi. Penjelasannya terlalu panjang lebar sekali. Ya, saya minta maaf, kayaknya saya punya video tidak bisa ditayangkan karena jaringan, kalau ditayangkan jaringan agak kurang stabil. Jadi audio saja kayaknya nih. Apakah tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, tapi bisa share screen Pak ya. Iya, oke. Saya share screen dulu. Oke, sepertinya jaringan. bunyian di Papua. Saya pengalaman pribadi saya dengan terhadap pertama perspektif yang dimana itu kita mempelajari musik barat, dimana dalam ketika saya belajar dan setelah saya belajar pun saya masih bingung elemen-elemen musik itu bagaimana mau dikerjakan di dalam karya-karya yang menggunakan material sound atau material bunyi yang ada di Papua atau instrumen yang ada di Papua. Nah, maka ketika saya pulang dari studi ada kebingungan atau ada keraguan-raguan atau ada pikiran yang betul-betul mengganggu di mana saya datang dengan belajar tentang musik barat dan pulang kembali harus melihat satu fenomena yang lain yang berbeda, dan di situ terjadi interaksi antara saya dengan teman-teman yang waktu saya melakukan studi di Jogja untuk berdiskusi terhadap sound itu sendiri atau bunyi. Nah, istilah bunyi ini pertama kali saya dengar dan melihat atau pertunjukan ketika memang saya berada mengambil pendidikan S1 waktu itu di Yogyakarta. Nah, bertemu dengan beberapa teman-teman yang waktu itu dianggap sebagai musik yang ternyata ternyata itu berbanding terbalik gitu dengan aktivitas yang terjadi sekarang dalam karya-karya baru di dalam musik. Nah, di sini saya punya pengalaman itu ketika saya kembali ke Papua, maka yang paling dekat dengan saya adalah lebih kepada bunyi-bunyian itu, bunyi-bunyian yang ada di sekeliling saya gitu. Namun waktu sebelum ada interaksi diskusi dengan teman-teman, saya belum paham ini apa fenomena ini gitu. Namun proses belajar, proses diskusi dan berkomunikasi dengan teman-teman, bertanya, akhirnya saya mulai mencoba untuk yang namanya melakukan field recording atau merekam di lapangan gitu dengan alat rekam. Waktu itu proses perekaman cukup panjang selama saya berjalan ke beberapa tempat ketika ada event
di luar Papua atau di Jayapura atau di kota lain di luar Jayapura, saya menyempatkan waktu untuk merekam beberapa fenomena bunyi-bunyian yang ada di lapangan atau di daerah tersebut. Dan di situ saya menemukan satu hal kesukaan saya yang baru terhadap yang merubah perspektif saya tentang musik, yang di dalamnya tuh ya musik di dalamnya ada unsur-unsur musikal yang terdapat di dalamnya. Nah, namun ketika saya kembali ke Papua dan saya melihat bahwa ini ada satu fenomena yang jauh atau berbeda di dalam unsur-unsur musikal yang ada di dalam musik barat, dan di sini ada kemungkinan baru yang saya lihat, dan akhirnya dari hasil mencoba-coba mengembangkan sebuah sound yang saya rekam, mencoba dan terus mencoba, akhirnya ada satu hal yang menarik saya atau menarik perhatian saya untuk wah, ini sesuatu yang baru. Dan saya lihat bahwa sejarah perkembangan musik di Papua sudah diawali oleh beberapa grup-grup besar, dan grup-grup besar itu semua menurut saya dari pengamatan saya dan analisa saya belum melakukan pengembangan terhadap bunyi-bunyian itu sendiri di dalam mereka membuat sebuah karya. Maka saya melihat bahwa ini merupakan satu perjalanan panjang yang harus dimulai dari sekarang untuk belajar mencoba mengembangkan atau membuat musik menggunakan material elemen-elemen bunyi yang ada di Papua. Dan disitulah akhirnya membuat saya punya perspektif tentang musik itu berubah. Nah, sedangkan musik dalam perspektif orang Papua saat ini itu yang kalau kita amati, kita lihat ada di wilayah musik industri atau di kategori musik industri itu lebih cenderung banyak dibandingkan di dalam musik tradisi itu sendiri atau kesenian tradisi di setiap daerah. Kenapa? Karena memang di dalam musik industri salah satu hal yang membuat mereka cepat sekali, karya-karya mereka cepat sekali sampai ke telinga pendengar di seluruh pelosok Indonesia atau seluruh pelosok Papua, ya karena memang ada peran teknologi di dalam situ untuk menyebarkan audio atau rekaman hasil karya mereka, dan juga YouTube, perangkat-perangkat YouTube yang juga membantu untuk mereka bisa mengetahui karya-karya baru, dan di situ saya melihat bahwa ada hal yang diterapkan mengulangi sesuatu yang sudah pernah terjadi, atau dalam proses kreatifnya tidak ada sesuatu yang baru di dalam pengerjaan musik-musik di wilayah musik ini. Nah, saya melihat ada beberapa grup yang sudah mulai mengembangkan elemen-elemen musik atau elemen-elemen sound yang ada di daerah dimasukkan ke dalam musik mereka atau lagu ciptaan mereka. Namun itu baru sebatas menempelkan sesuatu sound yang Papua ke dalam situ tanpa ada satu konsep pemikiran. Nah, maka saya melihat bahwa musik dan aktivitas berkesenian di Papua ini memiliki keragaman yang betul-betul bagi saya melihat dari sisi musiknya arah yang dituju itu tidak ada sesuatu yang baru di dalam arah tersebut gitu, atau dalam wilayah pengerjaan musik tersebut. Nah, sedangkan aktivitas kesenian di daerah atau di kampung-kampung ini mengalami perubahan karena sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas kesenian yang seperti dulu terjadi, karena tadi cenderung melihat bahwa ya musik Papua itu yang sekarang ini yang sedang populer ini gitu. Nah, saya menarik diri untuk keluar dari wilayah itu untuk melihat satu perspektif baru dalam membuat musik gitu. Nah, pengalaman saya merekam bunyi-bunyian di Papua dan berinteraksi dengan tokoh adat dan masyarakat untuk bagaimana mengetahui apa sih cerita atau simbol atau makna atau arti dari setiap nyanyian atau bunyi atau instrumen yang dimainkan ketika melakukan sebuah ritual atau melakukan sebuah upacara tradisi. Nah, di situ juga saya melihat bagaimana
proses menerapkan cara baru dalam membuat musik di Papua. Nah, akhirnya dari interaksi saya dengan tokoh masyarakat itu semakin membuat saya mengerti apa simbol-simbol dan apa makna dan apa kenapa harus bunyian-bunyian ini yang dibunyikan ketika dilakukan sebuah proses seremonial. Nah, maka di situ saya menemukan sebuah cara berpikir baru dalam menerapkan cara baru dalam membuat musik di Papua itu seperti apa yang saya sedang kerjakan saat ini. Oke, saya pikir diskusi dari pengalaman saya itu sehingga akhirnya dari situ membawa saya sekarang melihat bahwa material musik atau bunyi-bunyian yang terjadi timbul saya punya kepekaan terhadap ini sesuatu yang ketika saya memegang sebuah alat rekam seperti kayak memegang sebuah kamera gitu, fokusnya mau ambil yang mana atau sound yang mana yang mau direkam, terus peristiwa momen apa yang mau direkam di dalam proses rekaman tersebut yang tadinya hal-hal tersebut tidak saya sadari bahwa itu merupakan sebuah elemen yang luar biasa ketika dikembangkan untuk satu perkembangan dalam kesenian musik saat ini di Papua. Itu sih dari saya. Mungkin dari Septi ada. Ya, mungkin Kakak Markus mau putar audio atau? Ya. Ya, sebelum. Saya coba putar beberapa recording saya di Sentani di Kampung Yokiwa. Saya merekam burung cendrawasih.
Halo? Oke, Kakak Markus. Ya, Ya mungkin sebelum Kakak Markus jelaskan, ini juga sekalian ada, apa, pertanyaan sebenarnya dari Pak Puji. Bapak ya. ingin tahu apakah ini bebunyian berasal dari hanya jenis burung atau ada Hmm. jenis binatang lain? Kemudian nama lokasi perekaman bebunyian ini di mana? Seperti itu, Oke. sekalian. Ya, saya coba jelaskan ya. Jadi rekaman ini itu rekaman pertama kali saya belajar merekam bunyi-bunyian yang ada di dalam hutan. Nah, lokasinya itu berlokasi di Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Terus di kampung tersebut, karena saya menikah dengan masyarakat perempuan dari kampung tersebut, maka keluarga-keluarga dari istri saya mengantarkan saya untuk pergi ke dalam hutan karena saya bertanya kepada mereka, kira-kira di kampung ini masih ada cendrawasih atau tidak. Nah, karena isu-isu atau berita-berita yang sekarang sedang banyak diberitakan itu kan tentang pelarangan penangkapan burung cendrawasih. Nah, jadi ada beberapa daerah yang sudah tidak ada cendrawasih dan ada yang masih ada burung cendrawasih hidup di hutan tersebut. Nah, mereka dari Kampung Yokiwa bercerita bahwa di dalam hutan kami namanya hutan itu masyarakat sebut atau pakai bahasa mereka namanya runa. Nah, runa ini salah satu hutan adat yang ada di Kampung Yokiwa. Yokiwa ini masuk dalam satu silsilah besar atau keondoafian dari Kampung Puai karena memiliki silsilah. Nah, sehingga ada beberapa hutan memang adalah hutan-hutan adat yang khusus hanya bisa diakses oleh mereka yang berasal dari kampung tersebut. Nah, di dalam hutan tersebutlah saya merekam proses perekaman sound tersebut. Nah, jenis burung-burung semua yang terekam di dalam hasil rekaman saya itu adalah semua jenis burung-burung, tidak ada binatang lain. Yang menarik di sini adalah dalam proses ini adalah ketika saya datang masuk bersama masyarakat, kami tidak tahu posisi burung cendrawasih itu di mana, sarangnya di mana. Cuman mereka bilang ada di dalam hutan. Jadi saya memutuskan untuk kita tinggal selama 2 hari di dalam hutan untuk mengetahui di mana letak posisi mereka biasa bermain. Nah, ternyata lokasi yang di mana kami malam sampai kami nginap, ternyata berjarak dari situ sekitar 500 meter, itu adalah sarang dari burung cendrawasih. Nah, akhirnya di situ dengan keterbatasan alat yang saya gunakan saat itu, saya mencoba untuk mencoba beberapa hal dengan cara bagaimana bisa merekam suara di dalam hutan itu. Akhirnya saya mengikat alat rekam ini, Zoom H4 saya waktu itu direkam saya ikat di batang pohon yang agak kecil namun lurus dan panjang sekitar 30 meter. Saya tanam ke tanah dan tembak ke arah sarang tersebut. Namun percobaan pertama saya rasa kurang begitu menarik karena ada beberapa suara yang hilang yang terdengar di headphone saya waktu itu, sehingga saya membalikan arah alat rekam saya ke arah, karena posisi merekam saat itu ada di lereng gunung dan ketinggian pohon sekitar 40 meter sampai 50 meter. Jadi saya mengarahkan alat rekam saya ke arah bawah dan posisinya di bawah pohon di mana sarang cendrawasih tersebut. Nah, saya juga kaget karena waktu coba dengar kembali tadi kalau dengar ada suara kepakan sayap. Itu waktu terdengar karena saya tidur berbaring di bawah pohon itu selama 1 jam untuk cari tahu ini apa saja sih yang akan ada di sini. Dan ternyata suara cendrawasih itu memanggil beberapa burung-burung yang lain pada saat itu untuk seperti kayak mereka bermain bersama. Jadi dalam 1 jam saya merekam itu memang burung-burung dari berbagai macam jenis dan bunyi-bunyian datang untuk bermain di area situ. Sehingga kalau terdengar di headphones ada suara panning
pergerakan bunyi yang terjadi dari kiri ke kanan secara natural, dan beberapa ambient sound yang ada di, kalau kita mendengar pakai headphones yang baik mungkin bisa mendengar detail sound-sound yang ada tadi. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Markus. Ya, sound bunyinya jelas sekali. Dan apa namanya? Ini ada sebenarnya ada pertanyaan lagi nih ada. Jadi teman-teman kalau mau bertanya mungkin bisa langsung disampaikan biar bisa ada interaksi. Kalau yang sudah tulis di chat nanti saya akan baca jika Kakak Markus ada kasih jawaban dari pertanyaan, terus mungkin ada yang mau disampaikan lagi bisa langsung saja. Ini dari Kakak Darlin. Kakak Darlin, Kakak Darlin tanya itu yang tadi apa? Bunyi-bunyian yang tadi itu apa? Apa suara burung atau bunyi burung? Atau bunyi suara burung? Kayak gitu. Kemudian bunyi-bunyian yang mana? Bunyi-bunyiannya yang mana? Ini ada pertanyaannya sedikit ini ya. Jadi ini bunyi atau suara atau bunyi suara seperti itu. Mungkin dari Kakak Markus. Terus ini juga ada lanjutnya sebelum Kakak mungkin selanjut. Kalau misalnya ada burung Yakob yang dia pintar bicara, terus dia bilang Yakob lapar, itu berarti Yakob berbunyi atau Yakob bersuara. Ya oke, ini nanti ya silakan Kakak Markus. Ya, terima kasih Mas Dar. Karena sebenarnya obrolan ini sudah banyak sekali dilakukan di Pulau Jawa, di mana seniman memperdebatkan istilah bunyi, suara, sound, dan segala macam. Secara spesifik, saya sendiri secara pribadi tidak mau terlalu berurusan panjang lebar dengan istilah tersebut, karena yang saya mau kejar ketika melakukan sebuah perekaman adalah konsep bunyinya, bukan soal istilah-istilah burung punya suara dan ketika burung bisa berbicara itu apa. Bagi saya itu bukan obrolan yang penting dalam ranah ketika saya mau membuat sebuah karya, tapi saya melihat bahwa fenomena. Jadi fenomena yang terjadi saat saya merekam itu, apa yang saya mau rekam dengan alat saya, itu yang saya mau lakukan gitu. Sehingga yang saya rekam bukan soal ini suara atau bunyi atau apa gitu. Tapi yang saya rekam adalah fenomena, peristiwa bunyi-bunyian yang terjadi saat itu. Gitu. Nah, macam kayak angin. Saat itu kan ada angin. Apakah itu bisa disebut suara? Nah, ini kan tidak perlu. Saya pikir perdebatan seperti ini sudah terlalu banyak dilakukan dan sudah bukan zamannya masa kini kita memperdebatkan istilah burung suara dan segala macam. Tapi sebagai saya secara pribadi sebagai pelaku, saya melihat setiap peristiwa dalam sebuah fenomena bunyi itu sendiri gitu. Mungkin itu ya. Ya, mungkin Kakak Darin bisa bertanya bisa ini langsung ngobrol ya. Sebenarnya di awal tadi saya udah bilang apakah kita masih mempertanyakan sebuah definisi tentang bunyi itu, karena sebenarnya kalau definisi bunyi itu semua suara yang terdengar oleh manusia. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang kenapa kita tidak pakai musik kayak gitu. Karena kalau kita bicara nada punya frekuensi tertentu yang harus dicapai kayak gitu. Dan kalau kita bilang bunyi adalah sesuatu suara yang terdengar kayak gitu, yang terdengar oleh telinga manusia, maka itu kita bisa katakan itu bunyi. Sehingga yang disampaikan Kakak Markus, apakah masih penting diperdebatkan tentang definisi dari bunyi itu sendiri. Seperti itu mungkin bisa nanti disampaikan. Ini juga ada, ini dari Pak Agastya. Ya, ini Kak Markus, saya sangat tertarik dengan proyek perekaman bunyi yang dilakukan. Tadi sedikit terlambat sehingga ada beberapa informasi yang nampaknya terlewatkan, seperti tujuan perekaman dan durasi perekaman. Sedangkan mengenai alat perekaman tadi sudah Kakak Markus jelaskan seperti itu. Bisa langsung Kakak Markus. Oh, tujuan perekaman ya? Ya, tujuan perekaman saya saat itu adalah melakukan proses belajar ya. Proses belajar saya pertama tentang bagaimana melakukan perekaman peristiwa atau fenomena bunyi-bunyian di wilayah atau di lapangan gitu. Nah, maka saya memutuskan pertama kali pergi ke hutan,
masuk merekam fenomena bunyi-bunyian yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, jadi tujuan saya adalah itu untuk mempelajari soundscape dan natural sound yang terjadi di dalam hutan tersebut gitu. Itu kalau durasi perekaman, saya lakukan perekaman selama 1 jam. 1 jam dari jam 5:30 sampai kurang lebih jam 6:30 baru saya menurunkan alat rekam saya gitu. Itu sih. Oh, oke, ya. Mungkin saya undang Kakak Darlin atau Pak Puji yang tadi bertanya, Mas Agasya mungkin bisa langsung bicara ya. biar diskusinya benar-benar terjadi nih, kalau ini Ya. mungkin kelihatan ya. Oh, ya. Halo. Oh ya, Halo. silakan. Ya, Mas terima Agasya. kasih Kak Markus. Jadi Ya. tadi saya agak terlambat, jadi mungkin saya takut saya kelewatan beberapa informasi. Jadi tujuan pertamanya itu adalah untuk mempelajari ya, benar ya Kak ya? Ya. Untuk mempelajari, artinya seperti mungkin yang dilakukan Murray Schafer dengan merekam bunyi-bunyi, mencari bentang bunyi ya, soundscape. Dari. Nah, setelah pengalaman pertama di Kampung Yogiwa Sentani Timur itu, terus kemudian tahap berikutnya apa ya Kak Markus? Maksudnya kan tahap pertamanya adalah melakukan belajar merekam ya, istilahnya atau belajar mengumpulkan bunyi. Terus tahap berikutnya apa ya? Kira-kira. Tahap berikutnya adalah saya coba mengolah sound tersebut menggunakan perangkat elektronik, software, mencoba mengembangkan, mencoba untuk memproses, mengeksperimen, sehingga akhirnya ada satu bunyi yang saya rasa ini menarik, dan itu saya save dan terus melakukan proses itu sampai saat ini gitu. Keterbatasan saya saat ini adalah mengenai teknis di software itu kan banyak sekali. Bagaimana mau mengembangkan sound dengan soundscape itu, tapi terlebih dari itu bukan hanya sekedar mengembangkan saat ini yang saya pikirkan, tapi bagaimana dalam proses pengembangan atau membuat musik dengan menggunakan perangkat elektronik musik ini ada satu konsep baru dalam musik di Papua. Itu yang saya coba pelajari saat ini dan membaca lebih banyak lagi untuk bisa membuat sebuah konsep yang lebih berangkat dari pemikiran atau perspektif bunyi dari orang Papua itu sendiri gitu. Iya, nah ini menarik ya. Ini mungkin nanti bisa, karena ini kan juga berarti ada metodologinya ya, benar ya? Karena saat anggap saja ini kita melakukan penelitian, kemudian kita mengumpulkan data dengan mengoleksi ragam bunyi yang ada, artinya bunyi-bunyi alam, entah itu bunyi-bunyi terutama dari hewan, angin dan sebagainya. Terus yang kemudian nanti Kak Markus tentu harus memutuskan tahap kedua adalah reduksi kan. Kak Markus akan memilih dari begitu banyak bunyi, akan memilih mana yang dianggap kira-kira representatif ya. Nah, Kak Markus waktu memilih bunyi mana yang dianggap menarik atau tidak itu kan tentu harus menentukan berdasarkan apa menganggap ini menarik dan itu tidak, atau ini tidak menarik atau sebaliknya. Nah, kalau itu nanti bisa dikembangkan, saya rasa itu menjadi sesuatu yang baru, dan memang yang ketertarikan saya begitu. Setelah mendapatkan begitu banyak bunyi, Kak Markus kan akan mengumpulkan ya, mengoleksi bunyi-bunyi tersebut, kemudian menggabungkan ya. Ada tahap menggabungkan. Kakak Markus. Iya, benar ya. Markus. Atau hanya berdiri sendiri-sendiri bunyi. Gimana Pak? Apakah bunyi-bunyi yang dikumpulkan itu, misalkan nanti kan dari Kampung Yogiwa, kemudian mungkin Kak Markus berpindah ke tempat lain, apakah bunyi-bunyi itu nanti disintesis, dikombinasikan, digabungkan bunyi dari kampung sini, kampung yang di sana, kampung misalkan di Penabire, menemukan bunyi di sana, itu akan digabungkan atau hanya dikoleksi
dan berdiri sendiri-sendiri. Kalau itu nanti Ya. Selama ini dalam proses saya memang pada tahap-tahap awal karena dalam proses pembelajaran teknis software dan juga perekaman, saya mencoba untuk menggabungkan semuanya elemen hasil rekaman saya itu ke dalam satu project yang saya sedang kerjakan. Namun perjalanan ke sini saya mencoba memilah-milah dari setiap daerah, dan dari hasil memilah itu saya coba mengolah satu sound saja, dan coba dari satu sound itu bisa menghasilkan beberapa perkembangan atau beberapa bentuk baru gitu. Akhirnya dari situ perjalanan sampai sekarang semakin ke sini semakin lebih spesifik apa yang mau direkam, dan dari hasil rekaman itu apa yang mau diolah, dan diolah seperti apa, itu sudah mengarah ke situ sekarang saya. Jadi Kak Markus punya tema ya, atau punya topik khusus, artinya merekam bunyi cendrawasih misalnya. Untuk tema sih sebenarnya saya tidak pernah punya satu tema yang artinya terstruktur gitu, terpola gitu, harus rekam ini gini. Tapi biasanya itu berangkat dari pengalaman perjalanan saya di beberapa daerah. Ketika saya kunjungi daerah A misalnya, saya mendengar ada satu fenomena yang menarik, maka untuk beberapa minggu begitu, kalau masih bisa dijangkau di Jayapura, saya akan pergi ke sana khusus untuk merekam. Jadi sebelum merekam saya dengar dulu fenomena bunyi apa yang ada di situ gitu. Jadi tidak langsung datang langsung rekam gitu. Tapi saya pelajari dulu apa sih yang unik dari fenomena yang bunyi-bunyian yang ada di wilayah di Papua sini atau di daerah yang sedang saya ada gitu. Dari situ baru saya merekam gitu. Terus kakak juga menganalisis bunyi-bunyian itu ya? Untuk menganalisis, saya belum terlalu menganalisis secara dalam, tapi sebatas dari bagaimana hasil rekaman ini saya dengar ulang, terus saya lihat, saya dengar lagi, oh di bagian ini ada satu sound yang unik nih, dia bergerak, dan lebih ke masih teknis sekali, jadi belum terlalu analisa yang mendalam gitu. Oke. Ya, saya soalnya kan berpikir setiap bunyi kan bisa dimaknai berbeda. Maka tadi mungkin juga ada Kak, siapa tadi ya, Darlin ya, yang juga menanya tentang. Oke. Ya, terima kasih. Saya supaya tidak mendominasi nanti diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama. Ya, mungkin tadi Pak Buji ada sempat bertanya itu 6 pagi atau 6 sore ya. Itu juga mungkin bisa langsung disampaikan Bapak. Boleh. Ya. Ya. Mengenai jamnya aja. Saya memang pengen tahu. Oh iya, jamnya pagi, Pak. Oh, pagi. Oke. Ya, soalnya jadi memang dalam satu hari itu saya merekam itu memang saya kejar yang subuh, yang jam 5, itu transisi antara gelap ke terang, dan berikutnya di sore hari transisi antara terang ke gelap. Nah, karena kan saya nginap 2 hari. Satu hari pertama saya amati dulu bagaimana perbedaan fenomena bunyi yang terjadi di wilayah yang dimana hutan yang saya datangi itu. Akhirnya dari hasil pengamatan itu baru saya putuskan untuk saya merekam jam berapa gitu. Dan yang membuat saya dalam mengamati selama 1 hari itu membuat saya menarik adalah perbedaan sound dari fenomena bunyi dari terang ke gelap di dalam hutan saat itu sangat berbeda dengan yang dari terang ke gelap. Dan ada beberapa hal yang material sound atau fenomena bunyi yang tidak ada di pagi dan itu ada di sore, dan ada yang ada di sore dan tidak ada di pagi hari gitu. Oke, terima Seperti kasih. itu, Karena tadi soalnya saya mendengar juga suara serangga ya, kalau tidak salah. Oh, itu ini jangkrik. Ya, makanya saya berpikir apakah itu sore. Ya. Oke, melanjutkan pertanyaan lagi karena saya tertarik dengan apa yang dilakukan Bung Markus ya. Saya, apakah suaranya terputus? Terdengar, Pak.
Terdengar, Oke. Pak, jelas. Ya, apakah yang nanti akan digarap ini memang fokusnya lebih banyak ke suara burung atau natural sound-nya? Iya, yang saya kejar seperti tadi saya sempat jelaskan sedikit, yang saya mau kejar adalah natural sound atau fenomena yang terjadi secara natural di dalam hutan itu. Jadi bukan sekedar datang merekam, tujuannya merekam suara burung atau suara-suara yang ada di dalam hutan dari suara-suara hewan itu, tapi bagaimana fenomena soundscape yang terjadi di dalam hutan itu yang saya mau kejar untuk merekam di momen-momen itu gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan sedikit saja. Kira-kira dari proyek ini pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bung Markus? Ya, Nantinya. kalau dari proyek ini sih karena memang sudah pernah beberapa kali berkolaborasi dengan teman fotografi di mana ada pameran, kami coba mengkolaborasikan soundscape saya dengan foto yang dia hasilkan, dan di situ sih banyak sekali tanggapan-tanggapan atau perspektif-perspektif atau pemikiran-pemikiran yang berbeda atau rasa-rasa yang berbeda dari setiap orang yang mendengar sambil melihat visual itu. Nah, di sini yang saya mau sampaikan pesan adalah bahwa soundscape atau natural sound yang terjadi di sekeliling kita itu merupakan sebuah elemen bunyi yang ketika itu kita bisa olah dengan satu konsep pemikiran, maka akan pemikiran yang baru, maka akan menghasilkan satu gagasan-gagasan baru ya, atau terobosan-terobosan baru dalam perkembangan musik yang ada saat ini khususnya di Papua gitu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Puji. Ya, ya. Bagi teman-teman yang mau langsung bicara, kita lebih hidup aja, jangan ragu-ragu. Ini ada pertanyaan dari Kakak Veronica Kusumaryati. Pertanyaannya ini, ya, saya tanya sedikit. Hutan Papua sudah mulai habis dan mungkin suara-suara binatang macam burung sudah mulai menghilang. Apakah proyek seni adik Markus juga berhubungan dengan itu? Yang kedua, apa beda proyek mendokumentasikan soundscape ini dengan dokumentasi lagu-lagu yang dilakukan orang Papua sebelumnya? Contoh, Mambesak, Kasumasa. Begitu, Kakak Markus. Ya, pertama, ini yang saya rekam ini bukan sebuah proyek ya. Ini sebuah proyek pribadi, pekerjaan saya untuk belajar tentang sound atau keluar dari satu perspektif yang selama ini atau ada di dalam kepala orang Papua, melihat bahwa tadi kalau disebutkan seperti kayak grup-grup besar seperti Mambesak, Black Brothers dan kawan-kawan yang saat itu melakukan proses berkarya dengan cara mereka sangat booming dan fenomenal dan populer sampai ke generasi yang sekarang. Saya melihat bahwa kalau tadi pertanyaannya apa yang membedakan saya punya proses berkesenian atau proyek yang saya lakukan dengan apakah itu berhubungan dengan lingkungan atau perbedaannya dengan yang Mambesak dulu lakukan apa gitu. Nah, kalau yang saya lakukan jujur tidak ada, pertama itu tidak ada pemikiran bahwa ini nanti akan berhubungan dengan isu-isu hutan, yang penebangan hutan dan segala macam. Tapi beberapa event yang pernah kami lakukan dan yang pernah Aliaka Art Center lakukan, dan saya mencoba memutar itu, beberapa macam kayak komunitas atau wartawan tertarik mendengar bunyi ini karena mereka berpikir dari perspektifnya kerusakan alam dan segala macam gitu. Jadi secara tidak langsung karya saya atau proyek soundscape merekam bunyi-bunyian ini berhubungan dengan yang isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana kita menjaga hutan dan memelihara keberagaman kehidupan yang ada di dalam hutan tersebut gitu. Nah, kalau bedanya dengan Mambesak yang dulu mereka lakukan,
adalah menurut pemikiran saya, kalau kita dengar lagu-lagu Mambesak itu kan, atau lagu-lagu populer yang saat itu ada di zaman-zaman 60, 70-an, 80-an, di mana sebenarnya pengaruh musik barat sudah sangat kuat sekali terasa di dalam musik mereka dari hasil pengamatan saya. Kenapa? Karena penggunaan gitar akustik, harmoni vokal suara yang dibagi seperti kayak teori barat gitu. Yang itu sudah terjadi di beberapa negara lain sampai akhirnya ke kita di Papua gitu. Dan yang membedakan saya membuat musik dengan apa yang dilakukan oleh Mambesak adalah saya keluar dari pemahaman barat, di mana musik bukan hanya sekedar nada-nada atau kunci-kunci atau melodi-melodi atau chord yang dimainkan atau sebuah lagu gitu, tapi ada elemen lain di luar musik yang ketika itu bisa dieksplor, bisa menghasilkan satu terobosan baru dalam perkembangan musik di Papua, terutama di bidang sound. Seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Markus. Ini berkaitan juga dengan tema kita, mengenal bunyi-bunyian di apa namanya di Papua. Ketika tadi Kakak Markus sudah menjelaskan bagaimana tentang pengalaman personal yang mencari dan akhirnya menemukan untuk membuat sebuah konsep-konsep karya yang di luar dari perspektif apa yang selama ini dipikirkan, bahwa akan selalu terkait dengan pandangan-pandangan dari perspektif kolonialisme, dibilang seperti itulah. Dan akhirnya berkaitan dengan topik ini, sebenarnya kira-kira kalau kita bilang tradisi bunyi-bunyian yang berkaitan dengan lantunan itu seperti apa menurut Kakak Markus, dan mungkin juga teman-teman bisa langsung bisa berdiskusi. Iya, tradisi dan bunyi-bunyian dan lantunan ya. Jadi kayak macam tifa. Selama ini pada umumnya orang menyebut yang sekarang-sekarang mereka bilang alat musik tifa gitu. Nah, tapi pada perlakuannya terhadap instrumen tersebut, dia tidak dimainkan seperti kayak orang bermain musik. Nah, di situ ada satu hal yang berbeda, di mana bunyi suara tifa ini bukan seperti pengiring, tapi dia juga memberikan spirit kepada pelantun. Jadi kepada pelantun, sehingga ada interaksi yang terjadi antara pelantun dengan orang yang memainkan instrumen bunyi tersebut gitu. Itu yang saya rasa bahwa ini jauh berbeda dengan perspektif dalam musik barat ya, di mana alat musik kalau dimainkan untuk mengiringi sebuah nyanyian, nah itu dia berfungsi sebagai pengiring. Tapi di sini saya lihat seperti kayak tifa bukan sebagai pengiring saja, tapi ada esensi yang lebih dalam, yaitu tentang makna tadi. Oke. Apakah itu? Mungkin ada dari dari teman-teman yang lain, dari peserta yang lain, karena kita bicara bunyi juga kan tidak terlepas dari sebuah kebiasaan kehidupan dari manusia yang akhirnya melakukan tradisi bunyi-bunyi, memberikan sebuah simbol arti dari itu. Ketika kita bilang bunyi-bunyian cendrawasih, itu akan dipikirkan bahwa itu pasti akan bunyi-bunyian itu dari wilayah Papua seperti itu. Dan ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian yang lain dari alam, ini mungkin belum sempat kita bahas karena kita tadi lebih fokus kepada bagaimana bunyi-bunyian yang berasal dari alam sekitar manusia, lingkungan, bunyi hewan, bunyi burung lain seperti itu.
Dan mungkin apa yang saya sampaikan bisa ditanggapi oleh teman-teman atau Kakak Markus sendiri berkaitan dengan bagaimana bunyi-bunyian itu dihasilkan oleh manusia dari perspektif makhluk hidup seperti yang hidup di lingkungan, tetapi bagaimana bunyi-bunyian itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri sehingga itu melahirkan sebuah bunyi yang menjadi identitas ataupun itu menjadi sesuatu yang khas seperti itu. Itu mungkin bisa apa ditanggapi? Halo, Kakak Patrik? selamat malam. Ya, ini siapa? Sebentar. Ya, silakan. Halo, apa suara saya Kakak terdengar? Darlene. Oh, Kakak Iya. Darlene, saya sampai pangling kirain suara siapa. Ya, silakan. Mas Darlene. Sebenarnya saya ya bingung ya, ada pakar-pakar musik di sini, Patrick Hartono, terus ada Rocky, tapi ya pura-puranya saya bingung aja, tidak paham dengan bunyi itu apa dan suara itu apa. Makanya tadi pertanyaan yang sebenarnya sangat basic karena terkait dengan judul yang ditawarkan di apa sih namanya di Zoom ini, bahwa bunyi-bunyian di Papua, kemudian saya tidak menyangka bahwa ada spesifikasi khusus yang akan Markus paparkan dalam proses kreatifnya merekam bunyi-bunyian yang natural gitu. Jadi saya sebenarnya membayangkan bahwa kalau bicara konteks geografi yang berkaitan dengan judulnya, bahwa bunyi-bunyian di Papua itu tidak hanya di natural atau di alam gitu, tapi kan ada juga bunyi-bunyian yang ada di kota, ada bunyi-bunyian apa sih namanya musik kalau di Waena hantu Waena, terus kemudian ada bunyi orang demo, ada bunyi macam-macam dan banyak sekali. Saya nggak tahu, mungkin Markus, saya tanggapannya bagaimana tentang bunyi selain apa yang dikerjakan Markus, dan mungkin juga ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Veronica tadi, bahwa tidak hanya burung-burung atau yang manis-manis aja yang ada di sekitar kita di Papua, tapi ada juga bunyi-bunyian lain. Nah, bagaimana sebagai komposer yang ya saya agak lumayan kenal Markus ya, atau sebagai orang yang bekerja di musik, bagaimana menanggapi itu fenomena bunyi selain apa yang dikerjakan Markus terkait proses merekam bunyi-bunyi alam atau bunyi-bunyi natural. Itu aja sih. Apakah pilihan ini menjadi populer versimu sendiri, atau saya nggak tahu gimana Markus. Terima kasih, selamat malam. Saya agak bingung sebenarnya dengan Mas Darpu pertanyaan, karena menurut saya agak kurang jelas maksudnya Mas Dar tentang bunyi yang apa tadi saya punya yang populer itu yang bagaimana maksudnya? Populer versi Markus, artinya ya karena kan tadi saya sempat mendengar yang Markus lakukan menjauh dari atau keluar dari apa sih namanya, ada kata itu yang menjauh atau keluar dari satu wilayah bunyi tertentu atau musik-musik. Nah, kan kemudian saya menganggap itu pilihanmu menjadi hal yang populer untuk dirimu sendiri, bukan populer untuk halayak ramai. Paham nggak maksudnya? Ya, menurut saya kata populer. Bagaimana intinya respon atau pandanganmu sebagai orang yang bekerja di wilayah musik atau pekerja seni musik atau komposer atau apapun istilahnya, melihat fenomena bunyi, bahwa bunyi itu tidak hanya kalau kita lihat dari frame judul ini ya, frame judul Zoom ini, bunyi itu tidak hanya bunyi-bunyian yang natural yang ada di yang merdu di hutan, tapi ada juga bunyi yang urban gitu. Mungkin saya bisa bilang urban ya, kurang nggak tahu termasuk urban atau tidak. Sebentar Patrick, gitu. Jadi bunyi-bunyi yang lain, ada bunyi lonceng gereja, ada bunyi masjid di sore hari, kemudian ada bunyi yang tadi saya bilang hantu Waena, dan bunyi orang demo, banyak sekali bunyi. Itu kenapa khusus tentang bunyi yang ada di alam tadi seperti yang
rekam itu. Terima kasih. Semoga itu Ya, cukup jelas. sebenarnya proses perekaman saya itu sebenarnya kan bukan hanya di hutan. Tadi kan saya sempat jelaskan bahwa ini proses pertama saya melakukan belajar merekam natural sound. Tapi pada perjalanannya kan saya tidak hanya merekam yang tadi, yang merdu-merdu saja gitu. Tapi dari setiap daerah yang saya datang, saya amati ada fenomena yang menarik terhadap bunyi, baru saya memutuskan untuk merekam. Jadi saya juga punya hasil rekaman audio atau rekaman soundscape dari beberapa daerah. Di pelabuhan, di pantai, di terminal, di pasar, di gunung, di hutan, di dalam got, di tadi malam saya sendiri merekam petir yang bunyi gitu. Jadi ya maksudnya banyak gitu. Saya dari proses pembelajaran pertama itu membawa saya kepada satu fenomena-fenomena bunyi yang lain di Papua yang saya rekam, dan itu sedang dalam penerapan untuk saya terus coba kembangkan dan diolah gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Itu Patrick mau tambah itu. Ya, Kakak Patrick silakan. Ya, ini diskusi semakin hangat ini. Ya, selamat malam semuanya. Saya sebenarnya akan berusaha menggunakan cara yang simpel sekali untuk menerangkan. Saya pribadi, untuk yang belum tahu, saya juga dari Papua. Orang tua saya dari Papua, keluarga besar saya semua dari Papua. Jadi saya selalu merasa diri saya orang Papua. Saya lahir besar bicara dengan bahasa Indonesia juga dengan bahasa Indonesia Papua. Jadi secara pribadi dan secara culture saya erat sekali dengan mereka. Nah, kemudian dalam konteks ini, Markus mencoba melihat dari satu pandangan yang berbeda. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai pandangan yang Markus berusaha jabarkan itu, satu hal yang harus kita sama-sama sepakati dulu, bahwa ketika kita berbicara mengenai bunyi-bunyian, itu akan menjadi multi perspektif. Nah, multi perspektif dalam artian tidak hanya dapat dilihat atau dimengerti dari pandangan musik saja. Sorry, di saya ini suaranya delay-delay, di kalian aman ya? Aman. Aman ya? Aman. Oke, jadi begini, ketika kita tidak berusaha pertama kali untuk membatasi dulu framing kita dalam berbicara mengenai diskusi bunyi, akhirnya terjadi satu kebingungan seperti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Darlene misalkan, atau mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan oleh teman-teman sebelumnya, misalkan ada bunyi-bunyian lain selain di hutan, ada bunyi-bunyian lain yang bagus, ada bunyi-bunyian yang mungkin bunyi demonstrasi dan lain semacamnya. Nah, bunyi-bunyian dalam kategori tersebut, apabila kita berusaha untuk mengkategorikan, itu lebih termasuk ke dalam bunyi-bunyian yang masuk di dalam ranah socio-culture approach mungkin. Karena bagaimanapun juga, bunyi-bunyian itu juga merupakan satu bagian-bagian yang tidak terpisah daripada kehidupan keseharian kita. Di mana kalau kita berbicara bunyi-bunyian dari pandangan kehidupan keseharian kita, bisa saja terhubung dengan musik maupun tidak terhubung dengan musik. Jadi itu pertama dulu sebenarnya harus ingin saya coba untuk tanggapi di sini. Gitu. Jadi dalam diskusi ini saya merasa bahwa ketika kita berbicara bunyi-bunyian Papua, kita berbicara dalam koridor musik itu sendiri. Nah, pengertian musik itu sendiri tentu saja bisa berbeda-beda setiap orang. Dan saya tidak ingin berusaha untuk mendeterminasi apa pengertian musik dari setiap Anda yang ada di sini. Cuma kurang lebih kita berbicara dulu dari koridor musik, sehingga ketika saya mencoba elaborasi lebih jauh, saya akan berbicara dalam satu page yang sama dengan kalian. Nah, kemudian hubungannya ketika kita mulai bertanya, apa sih hubungannya kita mengeksplorasi bunyi atau berusaha melihat musik dari pandangan lain, yaitu dari pandangan bunyi-bunyian, dan kemudian hubungannya dengan musik Papua. Nah, tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh Markus bahwa tujuan saya adalah untuk berusaha melihat musik-musik, let's say, Papua yang saat ini sangat terpengaruh sekali oleh musik populer Barat dengan pandangan yang berbeda, supaya dengan cara pandang seperti begitu mungkin bisa muncul
gagasan-gagasan baru di dalam proses kreatif. Tapi satu hal yang menurut saya harus lebih ditekankan menjadi emphasis utama itu adalah begini. Salah satu alasan kemunculan musik elektronik dan salah satu yang menjadi alasan utama kenapa saya sangat fokus sekali belajar musik elektronik kurang lebih 15 tahun terakhir ini adalah karena ketika kita kembali kepada esensi paling dasar berbicara tentang musik dari pandangan bunyi itu sendiri, tanpa adanya embel-embel, let's say, pengaruh genre mungkin, let's say pengaruh genre atau pengaruh-pengaruh multidisiplin yang lain, di situ kita bisa mampu untuk melihat musik itu lebih luas. Dan hal ini yang saya temukan menjadi faktor yang sangat relevan saat ini buat kita untuk bisa menyikapi musik-musik atau budaya Papua yang ada saat ini. Kenapa? Karena di tengah suasana urban yang terjadi, pengaruh urban yang terjadi yang kuat sekali terjadi di Papua, kita nggak bisa memaksa orang Papua untuk bisa belajar mengerti dulu satu teori tertentu, kemudian setelah mengerti teori ini baru belajar mengerti teori ini, terus setelah ini belajar teori ini baru sampai akhirnya bisa mengerti bahwa musik Papua itu cara melihatnya begini. Itu terlalu kompleks untuk orang Papua. It's not gonna work, gitu loh. Tapi satu-satunya cara untuk bisa kembali membantu mereka untuk kembali mengerti musik-musik tradisi mereka adalah untuk bisa kembali mempertanyakan satu pertanyaan dasar dan kembali membawa mereka ke dalam satu narasi untuk kembali mendengar bunyi-bunyian yang ada di sekitar mereka, dan kemudian melalui proses dan pengalaman auditori yang mereka dapat dengan mendengarkan bunyi-bunyian di sekitar mereka, kemudian kesadaran terhadap identitas dan bahkan pengertian identitas terhadap musik-musik tradisi mereka kemudian bisa tumbuh. Kurang lebih itu menurut saya yang menjadi salah satu esensi utama kenapa penting sekali untuk kita bisa melihat musik-musik, terutama musik tradisi yang ada di Papua, tidak hanya dianalisa melalui framing atau dimengerti atau didengarkan dengan framing framing atau cara mendengarkan konvensional yang sudah ada. Kurang lebih itu menurut saya. Terakhir saya hanya ingin menambahkan permasalahan tadi ada yang bertanya mengenai bunyi, sound dan segala macam. Itu terjadi ketika tadi saya bilang gitu loh, kita mencoba untuk melihat membicarakan konteks bunyi di luar daripada topik diskusi musik gitu loh. Ketika kita berbicara apa itu bunyi, apa itu bunyian, dan kita berbicara itu keluar daripada konteks topik diskusi yang mungkin sedang berusaha dibangun saat ini. Tentu saja itu bisa menjadi topik diskusi yang menarik juga dalam diskusi komposisi musik, tapi itu akan menjadi topik yang sangat luas sekali, Kurang lebih itu tambahan dari saya, mohon maaf kalau terlalu. Terima kasih Kakak Patrick ya. Ya, Kakak sudah menjelaskan sedikit tentang esensi sebenarnya kita, seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa kita bicara bunyi-bunyian juga punya konteksnya tersendiri, punya definisinya tersendiri yang dilihat dari berbagai perspektif, yang dilihat dari berbagai konteks kayak gitu, dan itu akan memiliki keragaman dan berbagai definisi yang mau kita lihat dari mana. Ketika kita bicara tentang bunyi-bunyian dan kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan musik di Papua, maka kita sebenarnya memberikan tarik kembali tentang kesadaran personal, kesadaran pribadi tentang sebuah bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita, baik bunyi secara sosial yang kita tadi kita dengar ada bunyi-bunyi suara yang bukan hanya di alam hutan tetapi juga di kota, dalam situasi yang lain seperti itu, dan bahwa ini perlu dibatasi tentang bunyi itu dari perspektif musik itu sendiri.
Dan mungkin kalau ada kakak-kakak sendiri yang ingin menambahkan, atau dari kakak Markus sendiri menanggapi kakak Patrick, silakan. Ya, saya pikir penjelasan yang Patrick sampaikan tadi sudah sangat membantu untuk merubah cara berpikir. Mungkin kalau di sini ada teman-teman seniman atau musisi Papua atau apalah pemain musik, itu bisa ada satu wawasan baru dari obrolan atau diskusi kita yang tadi barusan. Saya pikir itu. Ya, saya sebenarnya juga menarik bahwa kakak Markus sempat mengatakan tentang perspektif musik orang Papua saat ini yang masih cenderung berada dalam istilahnya ruang industri ya. Saya langsung bilang saja seperti itu, yang artinya melihat kembali ke sejarah-sejarah masa lalu tentang bagaimana ada Mambesak, kemudian ada Black Brothers dan lain-lain, dan itu memberikan sebuah perspektif yang kuat tentang ya itu bisa bilang genre yang berkembang, yang populer di Papua kayak gitu. Dan sebenarnya saya juga sedikit ingin bertanya gitu, selain Black Brothers yang punya musik yang sangat dicintai oleh masyarakat Papua, dan itu menjadi perspektif bahwa itu memang musik Papua sudah seperti itu, tetapi juga ada Mambesak yang itu juga memberikan sebuah spirit dari semangat itu, bagaimana melahirkan sebuah musik-musik rakyat itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya ini juga menarik untuk mungkin walaupun kita bicara terkait bunyi-bunyian yang menjadi sebuah tradisi yang tadi kakak Petri juga sudah jelaskan, bagaimana terkait dengan musik-musik rakyat yang dilakukan oleh Mambesak itu sendiri kayak gitu. Ini terkait dengan perspektif tadi, kakak. Halo? Ya. Ya, bagaimana? Sorry, coba tadi kau ulang pertanyaan. Ya, kurang jelas ya tadi. Ya, yang saya maksudkan ini berkaitan dengan perspektif musik yang kakak sampaikan tentang perspektif musik orang Papua yang masih cenderung berada dalam industri kayak gitu. Karena itu terlihat dari sejarah tentang adanya grup seperti Black Brothers yang sangat dicintai oleh masyarakat seperti itu, sehingga itu menjadi anggapan bahwa itu sudah musik Papua seperti itu. Musik Papua itu sudah seperti Black Brothers. Bahkan sekarang yang berkembang, misalnya saya katakan hip hop yang masih menggunakan idiom-idiom yang misalnya dialek-dialek gitu ya, dialek atau bunyi-bunyian dialek dari manusia seperti kas-kas dialek itu juga itu dikatakan bahwa itu bukan seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya berkaitan dengan perspektif itu, kira-kira ditarik apa ya tadi saya bilang tentang bunyi-bunyian itu sendiri itu gimana, Kak? Maksudnya perspektif itu kita tentang musik itu yang sudah berkembang, yang sudah dicintai, tetapi kita kembali menyadari tentang bunyi-bunyian yang kita punya seperti itu. Oh ya, oke. Kalau dari saya yang saya pahami kok pertanyaan itu kan, kok mau lihat bahwa bagaimana akhirnya timbul perspektif terhadap musik di orang Papua saat ini kan. Ya kita sering menemukan macam kayak yang ini boleh musik Papua, yang ini bukan gitu. Kalau yang musiknya kayak begini, ini genre. Ini Papua gitu, yang ini bukan gitu. Nah, kalau saya melihat sih, ya pengaruhnya atau faktor sampai akhirnya timbul perspektif itu kan banyak sekali, toh. Jadi dari pertama pengaruh agama, bagaimana mereka diajarkan di gereja untuk menyanyi dengan harmoni vokal dan segala macam. Di situ akhirnya timbul perspektif baru dalam orang Papua, dalam kehidupan orang Papua di setiap wilayah gitu. Dan yang paling terasa sekali kan 60-70, tahun 60-70, 80 ketika Mambesak dan grup sangkatannya mulai untuk mengembangkan pada wilayah industri ya. Sehingga akhirnya saat itu kan yang populer adalah grup-grup tersebut.
sehingga akhirnya itu timbul kayak macam inilah musik Papua gitu. Nah, tanpa melihat ada aspek-aspek lain lagi yang ternyata itu merupakan identitas yang sangat erat dari masyarakat yang ada di situ gitu. Nah, itu yang saya lihat saat ini. Nah, kenapa sampai akhirnya saya berpikir bahwa saat ini perspektif musik yang ada di pelaku-pelaku musik atau kesenian di Papua, khususnya di bidang musik, lebih mengarah kepada satu cara berpikir yang apa ya, saya bisa katakan sempit, karena dari dulu sampai sekarang sama cara melakukan membuat musik, membuat lagu, proses kreatif yang baru tidak ada, atau penerapan sesuatu yang baru itu tidak ada, cara-cara yang baru tidak ada. Makanya kenapa disitulah akhirnya saya mencoba untuk membuat sesuatu yang baru dari cara-cara saya melakukan atau membuat musik seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Markus. Ya, mungkin Kakak Patrick sepertinya mau berbicara. Halo? Halo, saya cuma mau tambah sedikit saja. Sekali lagi, kalau kita mau berbicara apa musik Papua, apa musik Indonesia, itu adalah satu topik diskusi yang nggak akan pernah bisa selesai, gitu ya. Saya tidak mau mencoba membanding-bandingkan di negara ini begini, di negara ini begini, di negara ini begini, tidak. Cuman saya coba mau membandingkan mungkin dengan Australia di sini, di mana saya tinggal sekarang. Seperti yang teman-teman tahu di sini, pemerintah Australia itu mereka sangat mengakui, dan bahkan dalam konteks akademia, misalkan kalau kita mau bicara, kita harus selalu mengucapkan kalimat-kalimat di mana kita mengakui bahwa tanah ini, tanah di mana kita tinggal, di tanah di mana kita berkarir, ini adalah tanah aborigin. Dan kita menunjung tinggi, menghormati semua orang tua, generasi-generasi yang ada sebelum orang-orang ada di tanah aborigin ini. Mereka selalu menunjung tinggi seperti begitu. Namun, meskipun sudah sampai di level pengakuan, maksudnya mengakui adanya historical yang terjadi sebelumnya, kita tetap tidak bisa membendung budaya urban yang kuat sekali saat ini. Popular culture, pengaruh-pengaruh genre populer di dalam seni, gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Nah, begitu juga ketika kita coba melihat korelasinya dengan musik-musik yang ada di Papua. Saya rasa tujuan yang paling utama ketika kita mencoba, terutama yang dilakukan oleh Markus dan Aliaka Art Center, tujuan utamanya itu sebenarnya bukan untuk mengatakan bahwa musik yang paling benar di Papua adalah musik yang begini, musik yang paling benar di Papua atau cara mendengar musik di Papua yang paling benar adalah begini, bukan gitu loh. Tapi untuk berusaha menciptakan satu ekosistem yang paling tidak untuk bisa mengejar satu keseimbangan di mana paling tidak ada satu dukungan yang proporsional antara musik yang populer dan juga musik yang di luar daripada musik-musik populer. Dalam hal populer yang saya maksudkan adalah musik-musik dalam ranah mainstream yang umumnya didengarkan dan juga yang tidak. Jadi saya rasa itu yang paling penting yang saya rasa merespon tadi yang Septi maksudkan. Jadi tujuan utamanya itu sama sekali bukan untuk bilang bahwa karena begini ya, kita berusaha untuk tidak membangun satu diskurs bahwa dengan membuat musik eksperimental di Papua, kemudian kita bilang bahwa Black Brothers bukan musik Papua, bukan. Tujuannya bukan itu gitu loh. Tapi melainkan bahwa, hey, ternyata ada cara lain untuk bisa memahami, mendengarkan, dan berkreasi dengan musik-musik yang ada di Papua. Kurang lebih kayak begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kakak Patrick. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang lain bisa bicara selain saya saja biar lebih. Sini ada ya. Pak Agustia, ada segala macam. Sini ada Dion, ya, ada segala macam. Ada Karoki, ada Mas Tauhid, ya banyak banget nih. Ini ada pertanyaan dari, ya sebentar saya lihat. Oh ya, Bapak Aris Daryono.
Ya, selain bunyi alam, apakah Markus juga mengeksplorasi musik-musik tradisi Papua? Kalau ada, seberapa dalam dan banyak pengaruh musik tradisi kepada musik, seberapa banyak pengaruh musik tradisi kepada musik Markus sendiri? Itu dari Bapak Mas Daryono. Aris, Mas Aris, dari Mas Aris ya. Ya, Mas Aris. Ya, Mas Aris, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau untuk bagaimana pengaruh dari musik Papua tradisi terhadap apa yang saya lakukan, ya pengaruhnya sangat besar sekali karena ada pengalaman, ada experience yang saya sendiri alami dari setiap peristiwa-peristiwa bunyi tersebut, di mana itu selalu seperti kayak menjadi sebuah cara pola ketika melakukan sebuah karya atau mengerjakan sebuah karya gitu. Nah, terus untuk mengeksplorasi musik tradisi Papua, secara pengalaman saya sudah melakukan percobaan beberapa kali mengeksplorasi, dan seberapa dalam itu saya pikir jawabannya belum terlalu dalam karena saya masih ada dalam tahap pembelajaran tentang teknis dan tentang pemahaman terhadap konsep bunyi itu sendiri gitu. Nah, sehingga saya tidak mau terjebak dalam satu eksplorasi yang hanya sekedar eksplorasi saja, tapi tidak ada sebuah konsep dari sebuah eksplorasi atau proses kreatif yang dilakukan gitu. Sehingga sampai saat ini saya masih terus melakukan eksplorasi terhadap bunyi-bunyian tersebut yang saya rekam. Seperti itu. Apalagi pertanyaannya, Sep? Oh, tentang bagaimana tanggapan ini lain lagi ya? Oh ya, ini lain lagi. Ini dari Mas Agastya nih. Bagaimana tanggapan bagaimana tanggapan masyarakat Papua ketika terhadap ini? Kakak melakukan perekaman bunyi, terus apakah masyarakat menerima ide ini dengan lumrah atau justru mempertanyakannya? Lalu bagaimana Kakak Markus menjelaskan kepada masyarakat lokal, masyarakat sekitar? Oke. Untuk bagaimana tanggapan masyarakat Papua, ya pertama kali karya-karya saya dimainkan itu yang tadi saya sudah jelaskan di awal-awal ya, ada beberapa hibah yang saya dapat, terus paling banyak melakukan presentasi karya di komunitas Action, sering kami bikin pementasan, dan di situ ada respon-respon atau tanggapan-tanggapan dari pendengar. Mereka ada beberapa yang merasa aneh, merasa ya karena awam dan baru pertama kali melihat, ada yang merasa aneh dan ada yang cukup ya bingung ini apa sebenarnya. Nah, tapi di situ saya coba membangun satu pemahaman-pemahaman yang mendasar tentang bunyi itu sendiri, bagaimana bunyi itu berhubungan dengan musik gitu. Jadi di situ baru saya ada wacana atau ada interaksi dengan masyarakat atau yang mendengarkan musik saya waktu itu, dan akhirnya mereka timbul satu pemahaman baru dalam pemikiran mereka selama ini tentang musik gitu. Dan kalau tentang apakah mereka menerima ide dengan lumrah atau tadi sudah mereka ada yang menerima dan ada juga yang mempertanyakan dan mencari tahu kenapa sampai saya bisa membuat musik seperti itu gitu. Kenapa sampai bisa punya ide atau konsep membuat seperti itu. Seperti itu sih. Nah, terus ini dari Don Silalah. Ya, ini apakah dalam konsepnya musik Papua berkaitan dengan konsep bunyi? Ini bunyi mungkin alam, mungkin ya bunyi alam. Jadi apakah bunyi musik mungkin yang dimaksud musik tradisi itu berkaitan dengan konsep bunyi alam? Ya, ini saya juga bingung, ini musik Papua maksudnya musik tradisi Papua atau musik Papua yang industri yang sekarang sedang berkembang? Mungkin ada Kakak Don Silalahi bisa langsung bicara.
Mungkin lebih kalau dari analisa saya kayaknya ini mungkin musik tradisi ke apa? Halo, Kakak Don Silalai? Atau mungkin bisa dijawab saya Kakak Markus konsep. Ya, kalau saya tangkap ini kan pertanyaannya kayaknya tentang konsepnya musik, maksudnya musik yang ada maksudnya apa lantunan yang ada di Papua begitu maksudnya? Ya, lebih tradisi sepertinya. Lebih yang Apakah tradisi ya? dalam konsepnya musik Papua berkaitan dengan konsep bunyi alam? Ya, ini pertanyaannya saya agak bingung ya, konsep bunyi alam yang bagaimana, terus tapi saya Mungkin coba begini, ya coba. Mungkin saya ya coba Kakak Markus jelaskan silakan. yang saya pahami aja ya. Jadi kalau dalam lantunan-lantunan tradisi di beberapa daerah itu kan alam atau lingkungan di mana mereka tinggal itu sangat erat hubungannya dengan aktivitas kesenian yang mereka kerjakan kan, yang mereka lakukan gitu. Jadi menurut saya orang Papua dengan lantunan yang ada di dalam tradisi mereka itu menurut saya ada unsur yang sangat dekat sekali dengan situasi atau lingkungan di mana mereka tinggal, di mana macam kayak di Sentani ada nyanyian Akoi-koi, itu menceritakan khusus tentang peristiwa bagaimana nyanyian-nyanyian itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang di mana aktivitas manusia berhubungan dengan apa yang terjadi di alam gitu, tentang suara atau bunyi-bunyian yang ada di daerah mereka gitu. Sehingga dalam nyanyian-nyanyian tersebut kalau dilihat dari arti-arti bahasa ada hubungannya dengan hubungan bunyi-bunyian atau aktivitas yang terjadi di alam tersebut. Ya mungkin ini pertanyaannya menarik ya sebenarnya, apakah maksudnya konsepnya musik Papua itu ada hubungannya dengan alam, dengan bunyi-bunyian alam? Mungkin maksudnya hubungan manusia dengan alam ketika dia mendengarkan bunyi air, meniru bunyi suara burung, meniru bunyi suara apa binatang-binatang, atau mungkin maksudnya ke situ ya. Itu mungkin langsung sampainya juga kepada dialek-dialek, kenapa kita akan mendengarkan bunyi-bunyian dari manusia yang wewa, ya itu kan beda dengan yang lain kayak gitu. Itu menjadi identitas sekali. Ketika misalnya ada ungkapan-ungkapan naro kayak gitu-gitu. Ayo apa kayak gitu-gitu. Aduh kayak gitu. Itu kan sebenarnya kayak apa bagian dari bunyi-bunyian yang dibunyikan manusia untuk merespon bunyi-bunyian dari alam mungkin ya. Ini mungkin pertanyaan ke sana Kak. Seperti itu atau bagaimana mungkin Kak Don Silalahi bisa gabung, bisa bicara, bisa berdiskusi karena sebenarnya pertanyaan ini menurut saya menarik karena ada hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, dengan hubungan manusia dengan Tuhan itu yang berkaitan dengan lantunan-lantunan itu akhirnya ketika dia menyanyikan atau dia melantunkan bunyi-bunyian itu kepada Tuhan, kayak kepada Tuhan yang dari kepercayaan suku yang berbeda, misalnya matahari atau apa seperti itu. Mungkin pertanyaannya mungkin mengarah ke sana. Kalau Kakak Don Silalahi, Anda mungkin lebih baik untuk bisa langsung berdiskusi atau ada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan ini, karena pertanyaan ini sebenarnya dia juga bisa mengarahkan apa yang kita maksud dengan bunyi-bunyian itu sendiri sebenarnya, bagaimana proses tercipta bunyi-bunyian yang dalam konsep tradisi bunyi-bunyi yang berasal dari alam itu, apakah ada peniruan-peniruan begitu. Makanya kenapa sih kalau orang ini di luar konteks ya, saya tuh selalu kadang wah kenapa selalu begitu? Kenapa setiap orang di luar wilayah Papua ataupun kadang-kadang Papua sendiri tidak menyadari kenapa sih harus selalu mengidentifikasi bunyi ketika orang melantunkan sesuatu dalam misalnya ini dalam konteks misalnya paduan suara dalam apa selalu menggunakan itu apa sebenarnya?
apakah itu benar-benar bunyi-bunyian yang hadir dari komunikasi manusia dengan alam atau peniruan manusia mendengarkan bunyian-bunyian yang terjadi di alam seperti itu. Itu mungkin ini menjadi hal yang penting, menarik. Kalau ada teman-teman yang ingin menanggapi, ini juga penting karena ini juga menjadi salah satu pemahaman ya, perspektif kita melihat konsep dasar itu sendiri dari lahirnya bunyi-bunyian yang akhirnya kita sebut dengan nada melodi yang sebenarnya itu kita meminjam, walaupun itu menjadi sesuatu yang lumrah saja, itu menjadi sesuatu yang universal seperti itu. Bagaimana? Kakak-kakak yang lain bisa tanggapi? Mungkin kita punya waktu tinggal sedikit ya. Halo Kita Kak Septina. Iya, Mas Agas ya. Iya, saya rasa dengan masyarakat tradisional memang sebenarnya bermusik itu kan adalah sebenarnya respons atau komunikasi antara atau bagaimana manusia sebagai bagian dari alam merespons terhadap alamnya ya. Termasuk di Jawa misalnya kita kalau lagu-lagu yang dinyanyikan atau dibawakan itu kan sebenarnya misalkan permohonan datangnya hujan agar kemudian panen itu bisa berjalan dengan baik. Saya rasa masyarakat tradisional sangat akrab atau sangat erat. Jadi alam, musik itu dan manusia merespons terhadap alam itu menjadi satu bagian. Jadi memang tidak terpisahkan. Nah itu yang membedakan dengan musik barat. Musik barat itu justru saya melihat lepas terjadi disrupsi dengan alam ya. Jadi seperti alam dan musik itu bukan jadi satu bagian yang sama. Nah itu yang saya rasa yang membedakan. Jadi kalau bicara tentang musik Papua, konsep musik Papua dalam hal ini musik tradisional Papua dan seperti juga halnya daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, saya rasa memang tidak bisa dilepaskan. Pasti itu muaranya adalah pada bagaimana berkomunikasi dengan alam sehingga terjadi keseimbangan dengan alam sehingga kan begitu kan. Jadi musik digunakan untuk agar alam tidak marah, alam tidak menghukum manusia dan sebagainya. Saya rasa itu sih. Mungkin jawaban sederhana aja. Siap, Mas Agas. Ini terima kasih untuk jawabannya, tapi mungkin juga jadi pertanyaan reflection untuk kita. Dan ini ada pertanyaan, ini saya mungkin tidak bisa baca semua karena waktu. Jadi ini pertanyaan dari Kakak Harun Rumbarar. Saya ingin bertanya, apakah bunyi seruling bagian dari jenis musik yang ada sejak zaman dulu di Papua? Terus pertanyaan kedua, zaman modern ini apakah kelompok seni khusus bunyi-bunyian yang Kakak Markus geluti menjangkau masyarakat yang ada di perkampungan ataukah memperkenalkan musik Papua keluar Papua saja? Ya. Itu tidak ada pertanyaannya di sini ya, di chat ya? Ada, ini di chat Kakak. Cuma saya pilih karena ini sepertinya banyak sekali. Oh, ini di atas ya? Iya, ini di bawah, agak ke bawah sedikit. Ya. Coba Ini ulang, Sep. Di sini tidak ada sih. Ya, apakah bunyi seruling bagian dari jenis musik yang sudah ada sejak dulu di Papua? Kemudian pertanyaan kedua, zaman modern ini apakah kelompok seni khusus yang Kakak Markus geluti bunyi-bunyian ini menjangkau masyarakat yang ada di perkampungan ataukah memperkenalkan musik Papua keluar Papua saja kayak gitu? Iya, kalau tentang instrumen suling ya. Instrumen suling yang saya pahami, yang saya tahu dari hasil berdiskusi juga dengan beberapa tokoh-tokoh seniman-seniman senior di Papua, suling merupakan sebuah instrumen atau alat musik yang datang tidak lahir dari budaya atau orang Papua gitu, tapi merupakan pengaruh dari luar Papua. Dan itu diterapkan di dalam kesenian-kesenian dan akhirnya diterapkan dalam kesenian-kesenian tradisi mereka. Nah, kalau untuk soal apa yang saya lakukan untuk berhubungan dengan masyarakat di perkampungan dan hanya untuk memperkenalkan musik Papua keluar, mungkin penjelasan singkat saya adalah ketika saya bertemu dengan
masyarakat atau mau melakukan proses recording di sebuah kampung atau sebuah wilayah, otomatis saya akan bertemu dengan masyarakat dan saya akan berdiskusi, bercerita tentang apa yang saya ingin lakukan gitu. Nah, di sini ada interaksi di mana apa yang selama ini mereka anggap biasa-biasa saja di sekitar mereka, namun bagi saya itu sesuatu yang menarik untuk saya lakukan pekerjaan untuk merekam gitu. Nah, jadi tidak setelah hasilnya pun saya selesai menjadikan itu karya, saya juga kembali memperdengarkan karya-karya tersebut, hasil rekaman-rekaman saya atau proses kreatif saya kepada masyarakat, sehingga ada satu wawasan baru dalam selama ini yang mereka tahu tentang kesenian di Papua atau kesenian musik di tanah Papua seperti apa gitu. Ya, ya. Terima kasih. Jadi memang suling itu ada pengaruh-pengaruh ya, pengaruh dari gereja, misi dan lain-lain. Oke, oke, ini waktu kita sampai jam 18 WIB. Oh iya, berarti jam 8 malam waktu Indonesia Timur ini. Kebetulan saya 1 sedang di menit lagi. Merauke. Iya, kebetulan saya dari Merauke, jadi kita dari Sabang sampai Merauke kita berdiskusi tentang bunyi-bunyian, dan sebenarnya yang kita diskusikan hari ini menjadi penting ya, karena ini adalah sebagian dari usaha untuk menjaga keseimbangan seperti yang Kakak Patrick bilang, bahwa kita tidak bisa secara fanatik ya mengatakan bahwa kita paling benar dan tidak, tetapi bahwa kita membuka ruang diskusi tentang bunyi-bunyian ini sebenarnya untuk membuka pemahaman kita terkait dengan tradisi bunyi-bunyian yang tadi saya sempat jelaskan, yang Mas Agastasi juga sempat mengungkapkan tentang bagaimana masyarakat awal merespon lingkungan, merespon apa yang ada sehingga terjadi bunyi-bunyian itu, dan itu menjadi sebuah tradisi yang hari ini mungkin tidak dihidupi oleh masyarakat di perkotaan, tetapi masih tetap dijaga dan dihidupi dan dijaga dengan baik oleh masyarakat yang ada di kampung-kampung, dan ini menjadi catatan penting. Dan seperti yang tadi ini Kakak Petri juga sempat bilang, ini medium alternatif untuk memperkenalkan kesenian tradisi gitu ya. Tadi Kak Petri sempat juga bilang tentang elektronik musik, di bawah itu menjadi sebuah medium juga, dan seperti yang Kakak Markus juga kerjakan tentang merekam bunyi-bunyian, itu juga bagian terkecil dari bagaimana kita mengumpulkan bunyi-bunyian yang dekat dengan kita, dan tradisi dekat dengan bunyi dan suara lantunan yang pada dasarnya tidak berkonsep dari sebuah musik yang datang dari barat, yang diawali dengan misalnya misionaris yang hadir di Papua yang membawa berbagai musik-musik yang akhirnya menjadi sebuah tradisi yang merakyat, yang akhirnya menjadi musik yang berkembang di masyarakat, dan akhirnya kita lupa bahwa ada hal-hal sederhana sekali tentang bunyi-bunyian itu yang ada tersebar di lingkungan alam sosial dimanapun itu di Papua. Dan sebenarnya diskusi ini adalah seperti pertanyaan tadi adik seorang laki-laki tentang suling, itu juga nanti mungkin kita akan bahas di wilayah-wilayah misalnya di Saireri dan wilayah-wilayah lain nanti di pertemuan bulan depan saya kasih bocoran, nanti akan ada diskusi tentang, kalau tidak salah temanya bunyi-bunyian dan lantunan di wilayah Saireri ya, di wilayah Biak Waropen di situ, dan itu akan menjelaskan di situ ada Kakak Denis Koibur yang sudah pasti ya, dan mungkin nanti Bapak Martin Sawaki yang mewakili dari wilayah Waropen juga akan menjelaskan, dan itu mungkin kita akan punya kaitan tentang apakah musik
konsep musik Papua, tradisi musik Papua itu berasal dari alam yang melahirkan berbagai bunyi-bunyian sederhana yang akhirnya kita kenal dengan nama-nama, bahkan ada mite-mite mitologinya seperti ini, dan itu menjadi sebuah pengetahuan yang penting sekali untuk generasi kita yang mencintai musik di Papua secara umum ataupun di Nusantara. Seperti itu, dan mungkin sebelum mengakhiri diskusi ini ada apa ya seperti pesan atau apa yang ingin disampaikan oleh Kakak Markus? Seperti itu. Halo, Oke, Kakak Markus. ya dari saya ini apa ya, kayak closing statement ya? Ya, atau apa? Closing statement. Bisa closing statement. Ya, kata-kata penutup kita. Ya, untuk saya melihat bahwa fenomena bunyi merupakan sebuah apa ya, peristiwa yang saat ini ketika bisa dilihat dengan perspektif yang baru, itu bisa menimbulkan atau memunculkan proses kreatif atau cara-cara baru dalam membuat musik di Papua itu seperti apa. Nah, seperti yang tadi sudah Fitrik jelaskan sedikit, bahwa tujuan saya bukan untuk artinya yang musik yang bagus yang sekarang tuh yang kayak begini gitu, bukan itu. Tapi bagaimana kita menemukan cara-cara baru dari pengalaman-pengalaman kita secara pribadi untuk melihat bagaimana saat ini perkembangan musik di Papua, kita tidak hanya tergerus oleh satu apa ya, keadaan atau situasi di mana arah-arah perkembangannya pun tidak jelas mau seperti apa di dalam proses berkarya yang saat ini mereka kerjakan gitu. Dan akhirnya ya beberapa grup yang terjadi saat ini kan bubar kiri kanan dan segala macam ya karena tadi tidak mampu membuat sebuah musik yang punya satu inovasi ya, dan itu kualitas dan memiliki inovasi, nilai-nilai inovasi dan memiliki kualitas yang baik di dalam proses kreatif yang mereka kerjakan gitu. Dan itu yang saya lihat penting untuk mulai saya kerjakan saat ini. Dan walaupun tidak banyak musisi atau seniman di Papua yang saat ini sedang mengerjakan dengan cara-cara seperti yang saya kerjakan, tapi saya yakin di kemudian hari peristiwa bagaimana mengembangkan musik atau bunyi-bunyian itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik ketika kita bicara tentang musik Papua di kemudian hari gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Markus Rumbino yang sudah berkenan untuk menerima undangan dari teman-teman komunitas Hela Hili. Ini komunitas independen dari anak-anak muda yang sangat mencintai musik, yang mereka lahir dari musik gereja sebenarnya, tetapi mereka punya kerinduan besar untuk belajar tentang tradisi, sehingga kenapa kita membuka topik yang ya memang sedikit berat, tetapi memang ini penting sekali untuk menjadi pengetahuan. Dan di awal kemarin sudah dibuka dengan sejarah musik oleh Pak Puji dari Satya Wacana dari Salatiga, dan hari ini Kakak Markus Rumbino. Terima kasih sekali sudah bergabung. Dan untuk teman-teman yang hadir bulan depan, kalau tidak salah sekitar pertengahan, nanti kita akan informasikan, akan ada diskusi lagi berkaitan dengan bunyi-bunyian dan lantunan yang ada di wilayah Saireri. Kita lebih spesifik khusus di wilayah Biak dan Waropen, di wilayah Saireri, seperti itu. Dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kakak Yambre selaku MC. Mohon maaf atas waktu yang sudah terlalu banyak kita pakai. Terima kasih. Terima kasih Kakak Septin, terima kasih Kakak Markus untuk pemaparan diskusi di saat sore menjelang malam hari ini. Terima kasih buat semua peserta yang hadir, Pak Agastya dan Pak Puji, dosen saya. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami, Kakak Patrick dan semua yang sudah turut dalam diskusi saat sore hari ini. Terima kasih banyak untuk pemikiran-pemikirannya. Terima kasih untuk semua sanggahan-sanggahannya yang kritis, semoga bermanfaat untuk kami semua ke depan, khususnya untuk pengembangan musik di Indonesia, khususnya di Papua. Terima kasih banyak.